Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Ketemu lagi dengan saya dan kali ini saya akan membagi tentang bagaimana cara kita membuat sebuah kuis yang bisa dimainkan secara kelompok. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan adalah Bamboozle. Bapak Ibu klikkan di browser, kemudian akan diarahkan untuk masuk ya seperti ini. Lalu kita pilih Bamboozle Learning Games. Nah, kalau sudah masuk ke situs, sering saya sampaikan bahwa kita kan selalu login. Bapak Ibu disilahkan login menggunakan akun masing-masing ya. Ini saya sudah masuk, jadi sudah saya berikan nama dan emailnya. Ini browsernya. Kemudian kita sudah masuk di beranda. Ini adalah beranda awal, ya. Nah, untuk beranda awal ini kita akan membuat game. Saya akan tunjukkan klik My Library. Nah, ini ada game yang sudah saya buat. Kalau Bapak Ibu mau membuat, silakan mau membuat folder ataukah mau membuat game yang baru. Kalau misalnya rencana untuk membuat yang banyak, saran saya buatkan satu folder agar mencarinya mudah. Tapi kalau hanya untuk digunakan untuk saat ini, Bapak Ibu boleh pakai new game ya, tanpa membuat folder. Nah, ketika kita mengklik yang new game ini, maka akan terbuka seperti ini. Nah, salah satu hal untuk mempermudah kita bekerja, kita bisa import. Kita bisa import soal-soal. Soalnya bisa dari Quizlet kalau Bapak Ibu punya, ataupun dari Kahoot. Gamenya itu di paste di sini ya, URL-nya. Kemudian import game. Tapi hari ini saya tidak menunjukkan cara import, tapi saya akan membuat secara manual. Nah, caranya seperti apa? Kita ikuti ya. Nah, yang pertama kita klik dulu judulnya ya. Misalnya saya akan membuat penjumlahan, tentang penjumlahan. Deskripsinya misalnya jumlahkan bilangan berikut ini. Bahasa Indonesianya kita pilih saja bahasa Indonesia. Kalau mau pakai bahasa Inggris boleh. Kemudian tagnya ini tidak perlu. Lalu yang penting ini diklik di public ya, biar semua orang bisa memainkannya nantinya. Kemudian kita klik make game. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini udah terbuka nih untuk mengeditnya ya. Nama gamenya adalah penjumlahan. Kemudian kita akan memberikan pertanyaan di sini, pertanyaan dan langsung jawab, atau mau membuat multiple choice, pertanyaan dan beberapa pilihan jawaban juga dibolehkan ya, terserah dari Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau menunjukkan langsung menjawab. Nah, misalnya 3 tambah 7 misalnya. Nah, jawabannya ini kan 10. Kita tulis jawabannya 10, lalu kita atur poinnya. Misalnya ini mudah gitu, jadi ya kasih poin 5 misalnya. Kemudian kita simpan ya. Nah, udah. Ini satu, berarti baru satu pertanyaan yang kita input. Nah, sekarang kita tambah lagi ya. Misalnya 2 kurang 2, contohnya gitu. Jawabannya 0. Oh, ini juga misalnya untuk anak-anak SD itu ya, tingkat kesukarannya lah untuk poin gitu ya. Untuk soal ini jawabannya sekian, kita simpan lagi. Berarti udah 2 nih ya Bapak Ibu. Lalu yang berikut kita nambah aja sesukanya kita gitu, sesuai dengan soal yang akan kita berikan. Nah, ini misalnya poinnya saya kasih 15 gitu. Kemudian kita simpan. Dan kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengisi pertanyaan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan, ini langsung di close. Kalau sudah selesai ya, saya close. Kemudian tinggal kita mainkan. Kita mainkan ya. Ini kodenya bisa diberikan kepada siswa, atau biasanya saya gunakan ini untuk main langsung. Kalau ini diaktifkan berarti jawabannya terlihat ya. Jadi di hide aja, disembunyikan. Nah, bagaimana memainkannya kita lihat. Klik play. Nah, di sini ada pilihan. Mau 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, atau 4 kelompok. Biasanya saya sih 4 kelompok, tapi yang saya tunjukkan kepada Bapak Ibu nih 2 kelompok biar cepat kelihatannya ya. Kemudian perlu juga diatur power up. Ini kita atur, kita memilih dulu ya mana yang, oh ini sudah ya, ini sudah di
ada virusnya, ada ikon-ikon gitu ya kalau kita misalnya mau menggunakan. Kemudian boleh kita mau cari tema apa yang cocok. Saya kasih ini aja deh temanya. Oke, kalau sudah, kita ke ini sudah ya. Kita pilih mau bentuknya questions only, question and power ups, atau classic with easy power ups. Nah, biasanya saya pakai yang ini. Nah, ini kita klik ya. Nah, kalau kita klik, maka pertanyaan yang muncul seperti ini. Tinggal nanti kita nanya ke siswa, ini tim 1, ini tim 2. Timnya ini bisa kita ganti di sini Bapak Ibu. Misalnya kita tidak mau pakai tim, tapi nama kelompok. Misalnya kelompok anggrek. Contoh ya. Kemudian kelompok 2-nya itu misalnya kelompok mawar. Oke, nah udah kelompok anggrek, kelompok mawar. Warna pink ini berarti kelompoknya yang mendapat giliran. Ya, saya contohkan ya. Cara memainkannya gini, Bapak Ibu tinggal tanya kepada audiens ya, kepada siswa kita, mau pilih yang mana? Nah, misalnya siswanya akan bilang yang bersepeda, Bu. Oke, kita klik yang bersepeda. Nah, ternyata di yang sepeda ini mereka menang 4 poin. Jadi, klik OK. Nah, kelompok anggrek sudah memiliki 4 poin tanpa menjawab pertanyaan yang tadi saya ketikkan ya. Nah, sekarang kan warna pinknya sudah pindah ke kelompok mawar. Sekarang berarti ke bagian kelompok mawar. Oke, kelompok mawar, kalian pilih gambar yang mana? Misalnya penghapus, Bu. Ini penghapus ya. 2 kurang 2 berapa? Nah, si kelompok mawar akan menjawab misalnya 0. Kita cek jawabannya. Oh ya, 0. Kalau dia jawab benar ya, kita oke. Berarti kelompok mawar ini dia mendapat poin. Nah, yang berikut kelompok anggrek, pilih yang mana? Nah, Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya ini dia menjawabnya misalnya salah ya. Dia menjawabnya misalnya 12. Ternyata jawabannya benar 13. Kita klik, ups, salah. Jadi dia nilainya tidak menambah. Begitu seterusnya Bapak Ibu, nanti pada akhirnya ketika ini semua selesai dijawab, maka akan keluar pemenangnya. Jadi saya cepat-cepat aja. Oke, yang terakhir misalnya, nah berarti yang menang adalah kelompok mawar. Nah, demikian Bapak dan Ibu cara menggunakan Bamboozle dalam pembelajaran daring kita. Semoga pembelajaran di kelas semakin menarik dan anak-anak kita juga senang untuk berkompetisi melalui kuis-kuis online. Selamat mencoba Bapak dan Ibu dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi.